Ya, Shalom, salam sejahtera bagi seluruh mahasiswa yang tergabung dalam mata kuliah teori belajar dan penerapannya dalam PAK. Saat ini kita akan melihat untuk materi yang pertama. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar dari apa itu belajar. Ya, sebelum kita akan melihat apa itu teori belajar, kita akan harus mengetahui pada awalnya tentang apa itu belajar. Ya, belajar merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku seseorang. Sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Begitu banyak orang yang salah mengartikan apa itu belajar. Ada yang beranggapan bahwa belajar itu hanya ketika dia datang ke kelas dan menerima pelajaran dari guru, atau kita datang pergi kuliah, kita menerima materi dari dosen kita, hanya sebatas itu. Tetapi dalam hal ini kita harus memahami apa sebenarnya hakikat atau pengertian dari belajar itu sendiri. Ya. Hakikat dan pengertian dari belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang atau individu sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya yang berlangsung sepanjang hidupnya dengan serangkaian kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan yang lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep, keterampilan, dan pembentukan sikap. Kita akan melihat beberapa pengertian belajar menurut para ahli, baik dari sisi psikologi dan pendidikan. Yang pertama, menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku, baik menyangkut aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Sebagian hasil dari pengalaman individu itu sendiri dia peroleh, ada perubahan dari semua aspek kehidupannya itu melalui kegiatan belajar. Jadi ketika seseorang mengalami perubahan perilaku, berarti seseorang itu sedang mengalami atau sedang melaksanakan apa yang namanya belajar. Ya. Yang selanjutnya menurut Hilgard dan Bauer dalam buku Theories of Learning, belajar adalah berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Jadi ketika dia sering melakukan sesuatu, banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya, dan itu terjadi berulang-ulang, dan pada akhirnya terjadilah sebuah perubahan tingkah laku, itu yang dinamakan belajar. Menurut Gagner dalam buku The Conditions of Learning, belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. Ya, jadi karena ada stimulus sehingga itu mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga terjadilah perubahan tingkah laku. Menurut Morgan dalam buku Introduction to Psychology, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Jadi ketika seseorang itu mengalami perubahan tingkah laku, bagi Morgan itu harusnya perubahan yang terjadi itu harus relatif menetap. Dengan kata lain, bukan hanya terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi itu akan permanen, bahkan akan terjadi berkelanjutan sepanjang kehidupannya, ya.
karena dia sudah melakukan latihan, ada banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi yang dia lalui dalam sepanjang kehidupannya. Menurut Whiterington dalam buku Educational Psychology, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bahwa para ahli selalu menekankan tentang adanya sebuah perubahan, ya, perubahan yang terjadi, dan itulah yang dinamakan dengan belajar. Menurut Dr. B.S. Jabat, belajar itu pada dasarnya merupakan peristiwa kompleks, sama halnya kompleksitas manusia itu sendiri. Seluruh aspek dalam diri individu relatif turut terlibat. Jadi belajar itu merupakan suatu kegiatan atau peristiwa yang setiap saat terjadi dalam manusia itu sendiri, sehingga akan ada sebuah hasil atau hasil dari belajar itu sendiri, yaitu yang namanya perubahan perilaku. Jadi dengan saya kasih kesimpulan bahwa kata kunci untuk pengertian dan hakikat belajar adalah perubahan perilaku. Adanya satu perubahan perilaku. Kalau kita sudah melihat beberapa pengertian dari para ahli psikologi dan pendidikan, semua penekanannya tentang adanya perubahan perilaku. Itulah yang dinamakan dengan belajar. Jadi hakikat belajar itu sendiri adalah adanya suatu perubahan perilaku. Dari beberapa pengertian tersebut juga saya menyimpulkan ada 4 elemen penting yang mencirikan pengertian tentang belajar itu sendiri. Yang pertama adalah belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. Yang kedua, elemen yang kedua adalah belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. Jadi ada latihan, ada pengalaman, sehingga orang tersebut pada akhirnya mengalami perubahan tingkah laku atau perilaku. Elemen yang ketiga adalah untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Jadi bukan cuma sekedar perubahan sebentar atau perubahan yang cepat, tetapi ketika seseorang dikatakan belajar, berarti adanya suatu perubahan tingkah laku yang relatif mantap, harus berkepanjangan, permanen dalam kehidupannya. Yang keempat, elemen yang keempat adalah tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar itu menyangkut berbagai aspek kepribadian baik fisik maupun psikis. Jadi dalam segala aspek harusnya waktu dia belajar harus terjadi yang namanya perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah tidak semua perubahan perilaku itu dapat dikatakan sebagai hasil belajar. Tadi dikatakan bahwa ketika seseorang itu mengalami perubahan tingkah laku, berarti dia sedang belajar. Itu yang sering ditekankan oleh para ahli. Tetapi yang harus kita ketahui dan kita harus benar-benar sadar bahwa tidak semua ternyata perubahan tingkah laku itu merupakan sebuah hasil belajar. Ada ciri-ciri spesifik yang harus kita tahu tentang hasil belajar, sehingga kita bisa katakan orang tersebut itu berubah perilakunya, itu merupakan adalah hasil belajar. Menurut Surya, ciri-ciri belajar atau ciri-ciri hasil belajar itu adalah yang pertama,
perubahan yang didasari dan disengaja. Perubahan yang didasari dan disengaja. Ciri tersebut menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar dia tiba-tiba lakukan tanpa dia sadar bahwa dia harus melakukan itu, tetapi dia secara sadar melakukannya dan dengan sengaja, secara intensional dia melakukannya. Seperti misalnya seseorang akan pingin pintar dalam soal teologi, dalam Alkitab, dia harus secara sadar, secara intens, secara sengaja dia harus diperlengkapi dalam sekolah teologi ya. Entah dia harus menjalaninya melalui sekolah tinggi teologi ya, atau dia belajar sendiri secara otodidak, tetapi yang pasti dia melakukannya itu secara sadar, secara sengaja. Yang kedua, ciri belajar menurut Surya adalah perubahan itu berkesinambungan atau continue. Perubahan yang berkesinambungan itu memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan, pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya. Jadi dia hanya sedang meningkatkan apa yang sebenarnya sudah dia miliki, keterampilan, pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya. Nah, ketika dia belajar, keterampilan itu akan semakin lebih baik lagi, pengetahuan dia akan semakin bertambah. Itu adalah perubahan yang berkesinambungan. Yang selanjutnya, perubahan yang fungsional. Hasil dari perubahan belajar itu adalah perubahan yang fungsional, artinya hasil dari perubahan tersebut harus berguna, harus punya nilai guna. Hasil perubahan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dan itu harus bisa dirasakan untuk sekarang dan waktu yang akan datang. Jadi perubahan itu bukan cuma sekedar terjadi adanya sebuah perubahan begitu saja, tetapi harus bisa dirasakan manfaatnya, ya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak semua perubahan perilaku itu merupakan hasil dari hasil belajar. Ini alasannya, karena yang dimaksud dengan belajar itu perubahannya itu harus bersifat positif. Harus adanya perubahan yang bersifat positif yang mengarah kepada kebaikan. Jadi sebaliknya kalau dia mengarahnya ke negatif, bukan untuk kebaikan tetapi hanya untuk kejahatan, hanya untuk mencelakakan orang, itu bukan belajar, itu bukan hasil belajar yang dimaksud di sini. Yang ketujuh, perubahan yang terjadi itu harus berarah atau bertujuan. Seseorang dikatakan belajar jika ia sadar, termasuk dikatakan sadar jika ia punya tujuan. Jadi belajar harus terarah untuk meraih sebuah tujuan. Ada satu tujuan ketika dia mau belajar. Misalnya kita belajar teologi, kita belajar teori belajar. Agar supaya apa? Ketika kita mengajar anak-anak peserta didik kita, baik dalam konteks sekolah maupun konteks gereja, kita bisa mengajar mereka dengan baik, kita bisa tahu bagaimana pendekatan-pendekatan belajar yang mereka alami atau yang akan kita terapkan bagi mereka. Jadi harus punya tujuan. Yang kedelapan, perubahan perilaku harus secara keseluruhan. Maksudnya adalah bahwa hasil dari belajar itu harus mempengaruhi perubahan secara keseluruhan dari individu tersebut. Tidak hanya pengetahuannya yang berubah, tetapi juga keterampilan dan sikapnya harus berubah. Nah, sama dengan apa yang disampaikan oleh Jamara, dia memberikan 6 ciri-ciri dari belajar itu sendiri. Itu yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Sama yang seperti yang disampaikan oleh Surya ya tadi ya.
Yang kedua, perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional. Harus punya nilai guna, harus ada manfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, baik untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif. Jadi harus semuanya perubahan itu harus mengarah ke hal-hal yang positif, hal-hal yang menyangkut kebaikan, bukan sebaliknya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan hanya bersifat sementara, tapi yang tadi sudah disampaikan bahwa relatif harus menetap, harus permanen. Itu terjadi sebuah perubahan yang permanen, bisa akhirnya dirasakan untuk selanjutnya hari-hari ke depan. Yang kelima, perubahan dalam belajar harus bertujuan atau harus terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jadi bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi juga aspek afektif, sikap, dan keterampilan atau psikomotorik. Sama juga seperti yang disampaikan oleh Dimyati dan Mudiono, tetapi mereka berdua dalam hal ini begitu spesifik menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Mereka lihat dari yang pertama, siapa itu pelaku belajar. Pelaku belajar itu adalah orang yang bertindak untuk belajar atau pembelajar. Kemudian apa yang menjadi tujuan belajar? Tujuan dari belajar itu untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Jadi ketika dia belajar, dia harus menetapkan satu tujuan, ada tujuan di sana, yaitu agar supaya nampak nyata hasil belajar itu atau adanya perubahan dalam perilaku. Yang ketiga, proses belajar itu berasal dari internal atau dalam diri individu. Tempat individu untuk belajar di mana saja. Bisa dalam konteks gereja, dalam konteks sekolah, di mana saja kita bisa belajar, ya. Yang selanjutnya tentang lama waktu. Waktu individu atau seseorang untuk belajar adalah sepanjang hayat. Dengan kata lain, sampai kapanpun saya dan saudara bisa belajar. Jadi belajar itu bukan hanya ketika kita masuk SD, masuk SMP, SMA, kuliah, sesudah itu selesai kita berhenti belajar. Tidak, belajar itu bisa sepanjang hayat, kapan saja kita bisa belajar. Sekalipun sudah tua, kita masih bisa belajar. Syarat terjadinya belajar yaitu adanya motivasi untuk belajar. Iya, tidak mungkin seseorang itu akan belajar jikalau tidak ada dorongan dari dalam dirinya untuk mau belajar, tidak mau mengembangkan dirinya, tidak mau berubah. Saya kira seseorang yang punya dorongan untuk mau berubah menjadi lebih baik, dia pasti ingin belajar. Seperti dengan kita rindu untuk semakin menambah pengetahuan, wawasan kita tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita, dan akhirnya kehidupan kita, perilaku kita bisa berubah untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu belajar, ada motivasi seperti itu sehingga kita mau untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang ketujuh, ukuran keberhasilan. Tindakan belajar dapat dikatakan berhasil jika dapat memecahkan masalah, ya. Jadi ini menurut Dimyati dan Mudiono. Seseorang itu berhasil atau dikatakan berhasil dalam belajar jika dia bisa menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedelapan, faedah. Kegunaan belajar dari pembelajar yaitu meningkatkan martabat pribadi. Meningkatkan martabat pribadi. Ketika seseorang sudah belajar, yang pasti manfaatnya itu harus nyata untuk pribadinya juga, pribadi pembelajar itu sendiri. Ya, setidaknya dengan dia belajar, ada terjadi perubahan tingkah laku, perubahan pengetahuan, dia semakin cerdas, semakin pintar, dan akhirnya dia bisa manfaatkan kepintarannya itu untuk akhirnya bisa berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi masyarakat sekitar, dan itu akhirnya bisa meningkatkan harkat martabat dia di hadapan masyarakat atau bangsa atau negara. Yang kesembilan, hasil.
Hasil dari belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring. Yang selanjutnya saya akan memberikan ciri-ciri belajar menurut Button dalam buku yang disampaikan oleh atau ditulis oleh Hamalik, Profesor Umar Hamalik. Yang pertama adalah proses belajar adalah pengalaman berbuat, mereaksi, dan melampaui. Yang kedua, proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran yang berpusat pada suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid. Ya, sekali lagi harus punya tujuan untuk dirinya sendiri juga dan bagi orang lain. Yang keempat, pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu. Harus ada dorongan, ada kebutuhan dari pembelajar itu sendiri sehingga dia bisa dan mau untuk belajar. Yang kelima, proses belajar dan hasil belajar disyarat oleh hereditas dan lingkungan. Yang keenam, proses belajar dan hasil usaha belajar secara material dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid. Ya, yang pasti setiap murid, setiap naradidik punya hasil belajar yang berbeda karena tergantung dari individual, tergantung dari masing-masing. Seperti kita belajar bersama-sama, tetapi ada juga yang setelah belajar mata kuliah ini misalnya dia akan semakin mengerti tentang apa itu teori belajar, tetapi ada juga yang kurang menyimak, kurang nangkap. Kenapa? Karena faktornya ada di pribadi dia sendiri, salah satunya. Dan ketika misalnya dia kurang konsentrasi, ketika dia kurang fokus, dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik untuk belajar, saya kira pasti akan berpengaruh pada hasil belajar dia sendiri. Yang keenam, proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan kematangan murid. Sekali lagi, harus ada atau peran faktor penting dari murid itu sendiri itu sangat berpengaruh dalam hasil belajar. Yang ketujuh, proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan kemajuan. Yang kedelapan, proses belajar merupakan satu kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. Jadi harus ada satu kesatuan fungsional ya dari berbagai prosedur sehingga terjadilah sebuah proses belajar. Yang kesembilan, hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat didiskusikan juga secara terpisah ya. Yang ke-11, proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. Jadi peranan dari pengajar ini juga sangat penting dalam akhirnya menghasilkan hasil belajar yang maksimal dari murid itu sendiri. Jadi tadi kalau kita sudah belajar bahwa ada faktor dari murid itu sendiri sehingga ada perbedaan hasil belajar. Yang selanjutnya bahwa ternyata ada peranan yang sangat penting dari dalam hal ini orang yang melakukan bimbingan. Ya dalam hal ini guru, dosen, kemudian pengajar sekolah minggu misalnya atau pengajar di gereja yang akan membimbing para murid, para jemaat, siswa sehingga mereka bisa belajar maksimal tanpa ada satu tekanan atau paksaan untuk belajar. Karena orang kalau dia belajar dengan terpaksa, dengan tekanan, saya kira dia tidak akan belajar dengan maksimal sehingga hasil pun yang nampak itu adalah sangat tidak baik ya. Yang ke-12, hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. Jadi tadi saya sudah dikatakan oleh beberapa ahli bahwa belajar itu perubahan tingkah lakunya atau perubahan yang terjadi itu bukan hanya satu aspek, tetapi semua aspek.
baik sikap, pengertian, abilitas, keterampilan itu harus berubah. Yang ke-13, hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. Sekali lagi harus bermakna, harus bermanfaat bagi pribadinya, bagi orang lain. Hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik. Yang ke-15, hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dengan kita belajar, maksudnya dengan kita belajar, kita akan semakin mahir, kita akan semakin pintar, kita akan semakin cerdas, kita akan semakin berubah menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih kreatif, produktif, dan sebagainya. Dan akhirnya pada selanjutnya hal-hal itulah yang akan akhirnya membentuk sikap hidup yang menetap dalam hidupnya, yang terjadi semakin hari semakin berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, sekalipun memang kecepatan perubahan dari setiap individu itu pasti berbeda-beda. Ya, saya kira hasil perubahan perilaku dari setiap individu ketika dia belajar itu berbeda ya, kecepatannya berbeda-beda. Tergantung yang tadi faktor naradidik kita sendiri, faktor guru juga sangat berpengaruh ya. Yang selanjutnya, hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah. Jadi tidak sederhana dan statis. Kita bisa semakin mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan kita ketika kita belajar. Jadi tidak ada seorang pun yang dikatakan belajar tapi pada akhirnya tidak ada perubahan apa-apa yang terlihat. Pengetahuannya, misalnya waktu awal dia mengikuti sekolah teologi, sebelumnya dia tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetapi sesudah dia belajar, dan pada waktu dia belajar sekolah teologi misalnya selama 4 tahun, pada akhirnya setelah 4 tahun dicek sama saja, tidak tahu apa-apa gitu ya. Itu namanya bukan belajar. Tetapi ketika dia sebelum masuk sekolah teologi misalnya dia tidak tahu apa-apa tentang Perjanjian Lama misalnya, tapi semenjak dia sudah mengikuti perkuliahan, proses pembelajaran di kelas dan sebagainya, akhirnya dia sudah semakin mengetahui tentang Perjanjian Lama, dia sudah tahu apa itu atau penjelasan-penjelasan yang ada dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan seperti misalnya tentang kitab para nabi dan sebagainya ya. Jadi akan ada sebuah perubahan di sana, akan ada sebuah perkembangan di sana ketika seseorang itu belajar. Gak mungkin dia akan tetap begitu saja, dia tidak akan mengalami perubahan. Karena ketika seseorang belajar, hasil yang akan dicapai itu pasti akan berubah. Ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari dia tidak memiliki karakter yang baik pada awalnya sebelum dia belajar, akhirnya setelah dia belajar misalnya mata kuliah tentang pengembangan watak dan tata nilai, akhirnya dia bisa semakin hari semakin menjadi pribadi yang berwatak, bermoral sesuai dengan firman Allah dan etika moral Kristen ya. Jadi itulah ciri-ciri dari belajar menurut para ahli. Tadi saya sudah katakan bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku, namun tidak semua perubahan tingkah laku itu merupakan hasil belajar. Sekarang yang kita mau lihat adalah apa itu hasil belajar. Hasil belajar itu apa? Waktu kita belajar harus ada outputnya, harus ada hasilnya. Itu yang dinamakan dengan hasil belajar. Menurut Nana Sujana, hasil belajar siswa itu pada hakikatnya ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi
bukan hanya di bidang kognitif, tetapi afektif psikomotorik juga harus ada perubahan. Dia akan semakin berpengertian, dia punya pengertian yang lebih banyak, dia akhirnya punya sikap-sikap akan semakin lebih baik, dan akhirnya keterampilannya juga akan semakin lebih baik, semakin lebih terasa, lebih terampil dan sebagainya. Menurut Susanto, pengertian hasil belajar itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Purwanto juga menyatakan hal yang sama, bahwa hasil belajar itu adalah adanya sebuah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun Purwanto lebih memperinci domain kognitif itu diklasifikasikan menjadi kemampuan hafalan, pemahaman, penerapan analisis, kemudian evaluasi itu masuk dalam domain kognitif. Kemudian yang masuk dalam domain afektif yaitu level penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Yang masuk dalam domain psikomotorik terdiri dari level persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Jadi dari hasil dari pengertian yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli yang sudah kita lihat tadi, baik dari Nana Sujana, menurut Susanto, menurut Purwanto, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa hasil belajar itu adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Ingat, elemen penting dalam belajar itu adalah yang pertama harus adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu harus mengarah kepada hal yang positif, hal yang menyangkut kebaikan, bukan sebaliknya. Perubahan tingkah laku ke arah yang negatif, ke arah yang jahat, bukan. Jadi ketika seseorang dikatakan belajar, berarti dia ada perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Kemudian perubahan tingkah laku itu harus relatif menetap. Itu bukan hanya sekedar perubahan yang sebentar saja, tetapi itu harus perubahan yang akan bersifat permanen, itu menetap dalam dirinya. Kemudian perubahan yang harus dicapai dalam proses hasil belajar itu adalah perubahan yang menyangkut semua aspek.